Masa ini dari para ulama hadits yang terkenal, ada Syekh Al-Albani rahimahullah, dan ada Syekh Muqbil rahimahullah. Ini masyhur dan populer di masa ini. Ulama mana mas? Sebutin dong nama-nama ulamanya. Paling ulama golongan Wahabi yang mengakuinya. Ulama ahli sunnah justru menolak mentah-mentah penilaian Albani. Gimana tidak? Di satu kitab Albani mensahihkan hadisnya, di kitab lain malah didhaifkan padahal hadisnya satu. Sama kitab sendiri aja kagak ngapal, gimana mau jadi pakar hadis Albani? Jadi mungkin sekarang memang lebih mudah kita menghakimi sebuah hadis. Nah, Syekh Albani ini datang mempelajari semua kembali itu, kemudian oh, pantes Albani asal-asalan mentasih hadis. Rupanya mudah ya mas. Albani ini dalam kitabnya Sahihul Kalim mengatakan, hadis yang belum aku sahihkan maka jangan amalkan sekalipun tercantum di kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Sedangkan hadis yang sudah aku labeli sahih, maka beramallah dan gigit dengan gerahammu. Hebat benar Pak Albani ini. Memang layak disebut pakar ahli hadas Anda. Kami akan buktikan di video ini isi kitabnya Albani ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa mawalah. Seperti biasanya saudara-saudara, kami akan mengkonter perkataan Wahabi dengan perkataan mereka sendiri, atau dengan pernyataan kaumnya, bahkan dengan pernyataan ulama rujukan mereka sendiri. Baik, kali ini saya sebenarnya ingin tertawa sebesar-besarnya ketika mendengar Albani dan Muqbil adalah pakar hadis terkenal di masa ini. Iya benar sih, terkenal kedustaan dan kejahilannya atas menghukumi hadis. Gimana tidak, hafal hadis kagak, belajar ilmu hadis kagak, tahu-tahunya udah jadi pakar hadis. Modal cuma comot sana comot sini lalu menghukumi hadis sesuai isi kepalanya tanpa meninjau secara detail atas keabsahan hadisnya. Ya salam, yang begini udah disebut pakar hadis oleh Wahabi. Seberapa rendahnya, bahkan tidak masuk di bawah standar ulama, tapi sudah jadi pakar hadis di agama Wahabi. Baik, kita simak dulu videonya. Masa ini dari para ulama hadits yang terkenal, ada Syekh Al-Albani rahimahullah, dan ada Syekh Muqbil rahimahullah. Ini masyhur dan populer di masa ini. Semua orang yang bergelut di bidang ilmu hadits di masa ini semuanya mengakui ya. Kata Syekh Muhammad bin Adam, kata beliau, demi Allah, ya baru sekarang saya melihatnya di atas muka bumi katanya. Ada orang-orang seperti ini yang bisa menguraikan cacat hadits seperti itu. jadi mungkin sekarang memang lebih mudah kita menghakimi sebuah hadis. Kenapa? Karena fasilitasnya sudah sangat banyak. Zaman dulu orang kesulitan untuk itu. Nah, Syekh Albani ini datang mempelajari semua kembali itu, kemudian mengatakan, oh hadis ini sebenarnya hasan karena begini, ada penjelasannya. Nah, lihatlah saudara-saudara bagaimana Wahabi ini taklid buta terhadap Albani ini. Diagung-agungkan supaya terkesan di masyarakat bahwa Albani memang ahli hadis. Padahal tentang pentasihihan hadis sudah ditutup di zaman kurunnya Ibnu Salah karena takut terjadi fitnah. Sekarang malah muncul syekh jadi-jadian yang mentasihih ulang sahih dhaifnya hadis. Dan yang perlu kita ketahui adalah penemu hadis pertama, hadis dhaif sama dengan hadis maudhu adalah Albani ini saudara. Padahal ulama-ulama terdahulu membedakan hadis dhaif dan maudhu. Jadi poin yang pertama, Wahabi mengatakan Albani diakui oleh ulama-ulama ahli hadis zaman sekarang. Ulama mana mas? Ulama mana? Jangan mengada-ngada Anda. Kalau ulama di kalangan Wahabi iya mengakuinya, tapi ulama-ulama yang bukan Wahabi yang mayoritas semuanya menolak hadis penilaian Albani. Gimana tidak? Kadang Albani dalam satu kitab mengatakan hadisnya sahih, dalam kitab lain malah bilang hadisnya dhaif. Sama kitab sendiri aja kagak ngapal, gimana mau jadi syekh? Tapi saudara-saudara sekalian yang saya tidak habis pikir, Albani ini dalam kitabnya berani mengatakan hadis yang sudah dia komentari sahih, maka ikutilah. Dalam kata pengantar kitabnya Sahihul Kalim tercantum di halaman 16, Albani ini mengatakan, ansahu likulli man waqafa ala hadzal kitabi wa ghairihi. Aku nasihatkan kepada setiap orang yang membaca buku ini atau buku yang lainnya untuk tidak cepat-cepat mengamalkan hadis-hadis yang tercantum di dalam buku tersebut, kecuali setelah benar-benar menelitinya. Aku telah memudahkan jalan tersebut dengan komentar-komentar yang aku berikan atas hadis tersebut. Apabila hal tersebut ada, yaitu komentarku, maka barulah ia mengamalkan hadis tersebut dan menggigit gerahamnya. Jika tidak ada komentar dariku, maka tinggalkanlah hadis tersebut. Jadi dari perkataan Albani di atas beberapa kalimat terakhir, meskipun susunannya kacau tapi masih dapat ditangkap. Pada kalimat tersebut dapat dipahami bagaimana Albani memposisikan diri dan merasa sebagai ahli hadis yang kemampuannya melebihi ulama hadis mu'tabar yang terdahulu. Pada kata pengantar Albani di atas, dalam kalimat fa maka nasabitan minha amala bihi wa adwa alaihi nawajis wa illa tarakahu. Apabila hal tersebut komentarku ada, maka barulah ia mengamalkan hadis.
dan menggigit gerahamnya. Jadi dia mengatakan hadis-hadis dalam Sahih Bukhari, Muslim dan lainnya tidak boleh diamalkan sebelum Albani mengatakan hadisnya sahih atau tidak. Parah memang Albani ini. Seharusnya apabila memang Albani merasa mumpuni di bidang hadis, tentunya tidak akan menuliskan dengan tata bahasa yang kacau seperti di atas. Syekh Hasan bin Ali As-Saqaf dalam kitabnya Tanaqudat Albani wa Bihan meluruskan kesalahan fatal Albani. Salah satunya pada kalimat tersebut Syekh Hasan mengatakan as-sahihu ayyakula i'mal bihi wa 'addu 'alaihi bin nawajiz. Kalimat yang benar seharusnya berbunyi yaitu i'mal bihi wa 'addu 'alaihi bin nawajiz. Amalkanlah dan gigitlah dengan gerahammu kuat-kuat. Dan sungguh ia telah salah di dalam mengungkapkan kalimat itu dikarenakan lemahnya ia dalam berbahasa Arab. Gimana tidak jahil, lafaz yang harusnya bersifat talab dengan fi'il amar malah diibaratkan dengan lafaz ikhbar yang tidak berfaedah talab, tapi hanya sebatas pemberitahuan. Faedah ta'bir aja kagak paham, gimana mau jadi ahli hadis? Jika diperhatikan statement Albani di atas juga bisa disimpulkan bahwa dia dengan beraninya melarang umat muslim untuk mengamalkan hadis-hadis sahih dari imam hadis asli, yaitu Imam Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, kecuali hadis itu dinyatakan sebagai hadis sahih oleh Albani. Jika belum dilabeli disahihkan oleh Albani, maka hadis-hadis tersebut harus ditinggalkan. Nah, inilah saudara-saudara watak Albani yang sesungguhnya memposisikan dirinya di atas seluruh ulama salaf. Na'udzubillah. Semoga Allah jauhkan kami dan keturunan kami dari ajaran Wahabi sesat menyesat.